Bapak, Ibu, Saudaraku, warga Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo, kekasih Tuhan Yesus, selamat malam. Semoga kita semua sehat berkumpul bersama keluarga di rumah terkasih seperti anjuran pemerintah beribadah dari rumah saja. Pembicaraan kita malam hari ini berjudul Melindungi yang Lemah. Pengalaman sehari-hari kita melihat bahwa justru yang kuat, yang sehat, yang kaya, yang dilindungi. Namun, yang dimaksud pada malam hari ini adalah melindungi yang lemah dalam rangka kita menerapkan hukum kasih. Kita berterima kasih karena memiliki Allah yang adil, Allah yang tidak membeda-bedakan setiap umat ciptaannya, apapun status, pangkat, dan keadaan mereka dalam masyarakat. Itulah keistimewaan kita patut bersyukur kepadanya. Membaca nas kita malam hari ini, kita dituntun seperti memahami sebuah petunjuk teknis atau juklak dari sebuah acara yang besar. Di dalam pasal 20 sebelumnya, kita membaca tentang dasatitah hukum 10. Dan dalam dua ayat yang kita baca ini, Nabi Musa menuliskan atau merumuskan bagian-bagian dari hukum 10 ini terkait dengan hak substitusi atau penggantian atau kompensasi dari sebuah peristiwa. Di ayat yang ke-26 kita baca, jika mata budak itu dipukul sampai rusak. Ayat 27, jika gigi budak itu ditumbuk sampai tanggal. Nah, ini bahasa yang sulit dimengerti oleh kaum milenial. Adik-adik yang lahir tahun 90-an ke atas jarang mendengar istilah tumbuk dan tanggal ini. Tumbuk di sini dimaksudkan adalah memukul dengan benda tumpul. Sedangkan tanggal di sini, maaf, bukan penatua tanggal simar mata. Tanggal di sini maksudnya copot. Copot ini juga bukan bahasa Indonesia, tetapi sudah sering kita gunakan dan sangat familiar. Jadi jika mata budak itu rusak dan giginya tanggal karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh tuannya, majikannya, yang mengakibatkan budak itu cacat permanen, maka kepada budak itu wajib ada penggantian kompensasi berupa hak substitusi, yakni dilepas menjadi orang merdeka. Itulah perlindungan yang dimaksudkan. Bapak Ibu, kalau kita memahami budak dalam pengertian sekarang, mungkin pandangan kita bisa mengarah kepada tenaga kerja yang ke Malaysia, juga bisa ke asisten rumah tangga. Tetapi budak dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan adalah orang yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja secara paksa untuk kepentingan majikannya. Tapi konteks kita di sini, budak di sini yang dimaksud adalah budak Ibrani. Adat istiadat di daerah saya di Bali itu dikenal dengan kasta. Ada 4 kasta. Kasta Brahmana, Kesatria, Wesya, Sudra. Tidak dikenal adanya budak. Namun kita melihat dalam bacaan ini, dalam konteks kehidupan orang di Mesir dan orang di Timur Tengah pada saat itu, budak ini sama sekali tidak memiliki nilai tawar atau hak yang bisa dilakukan untuk menawar, meringankan pekerjaannya. Dan di Timur Tengah pada saat itu, budak itu sangat rendah harganya, bisa dibeli dengan harga yang sangat rendah. Sehingga budak itu bisa dianggap bukan orang, tapi barang milik kepunyaan tuannya, yang bisa diperintah, dipaksa, bekerja tidak kenal waktu, dan juga makanannya pun berbeda dari makanan tuannya. Hebatnya,
dengan hukum 10 ini, praktek perbudakan seperti itu di Israel tidak berlaku. Tidak diperkenankan oleh Allah, sang pemimpin bangsa Israel, pemimpin dari umat pilihan ini. Karena eksistensi, keberadaan setiap umat ciptaan Tuhan itu sama di depan Allah. Seperti lirik lagu The Serious Band yang mengatakan rocker juga manusia. Nah, budak juga manusia. Harus kita kasihi tanpa memandang golongan status moral mereka, karena Allah sendiri tidak membeda-bedakan manusia. Untuk mengerti lebih gampang kitab Keluaran ini Bapak Ibu, kita diantarkan pada pemahaman bahwa yang pertama, kitab Keluaran ini terdiri dari 4 tema. Tema kebebasan, tema hukum, tema perjanjian, dan kehadiran Allah. Yang kedua, kitab Keluaran ini sangat visioner atau futuristik. Terjadinya masa lampau itu bisa berlaku hingga saat ini. Seperti contoh yang kita baca di dalam teks kita, 2 ayat ini, konteksnya itu berada pada bab tema perjanjian. Padahal teks dari kejadian ini, tulisannya itu sendiri berada di dalam kitab hukum. Artinya bahwa dalam memberikan perlindungan atau membebaskan seseorang yang cacat secara permanen, harus dilakukan dengan 4 aspek ini: kebebasan, hukum, perjanjian, dan kehadiran Allah. Jika hanya dilihat dari aspek hukum, artinya tuntutan hukum setelah budak itu ditumbuk oleh juragannya ini dilepas begitu saja, rasanya tidak adil. Menurut hukum 10 itu belum adil. Karena apa? Itu harus dilakukan dalam bentuk koridor penerapan hukum 10 itu sendiri, yakni 1, harus ada kasih, yaitu pertobatan, saling mengakui, si budak mengakui kesalahannya, juragannya juga mengakui karena marahnya melakukan tindakan seperti itu. Kedua, ini merupakan perikatan perjanjian, karena Allah sebelum-sebelumnya sudah menyampaikan kepada bangsa Israel, jika bangsa ini taat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan bangsa ini umatnya dan Tuhan sebagai Allahnya. Yang ketiga, kebebasan ini harus selalu dinikmati atau menikmati kehadiran Allah di dalamnya. Kebebasan ini tidak dilakukan begitu saja, tetapi dilakukan di dalam persekutuan, supaya kebebasan ini tidak begitu saja, tidak dilepas sebagai seorang napi, dilepas karena masa hukumannya sudah berakhir, atau karena grasi, atau karena amnesti, dilepas tanpa ada pengawalan atau ada pembinaan lebih lanjut. Di GPIB kita mengenal dengan istilah pembaruan pengakuan. Jadi, seorang budak itu dibebaskan, diberikan perlindungan, tidak hanya begitu saja. Setidak-tidaknya ada jaminan dari si pemberi kebebasan ini bahwa dia bisa melanjutkan hidupnya sekalipun dia sudah cacat. Yang kedua, jaminan bahwa dia tetap menjadi umat Allah, tidak dibuang. Yang ketiga, bahwa pembebasan ini selalu dibawa di dalam doa. Sehingga baik si pemberi kebebasan maupun yang menerima kebebasan ini terus ada keterikatan, ada kedudukan yang sama sebagai umat perjanjian. Pengertian yang kedua bahwa kitab Keluaran ini sangat visioner, walaupun konteks yang kita baca itu disampaikan oleh Allah Israel di Gunung Sinai pada saat perjalanan bangsa Israel
dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi perjanjian ini tidak berlaku di situ saja, berlaku juga nanti ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Juga ketika mereka dibuang menjadi bangsa tawanan selama 450 tahun. Dan bahkan ini terjadi, misi ini terjadi pada kita sampai saat ini. Saat kita memberikan perlindungan kepada seseorang atau pembinaan terhadap seseorang, maka harus dilakukan dengan kasih. Ada janji kita kepada Tuhan bahwa kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh agar kita semua menerima dan mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, di masa pandemi ini, tentu orang yang perlu dilindungi ini sangat banyak. Pandemi ini kita bayar dengan harga yang sangat mahal. Sudah banyak ada korban. Ada korban dari sisi kesehatannya, yang kita sebut dengan orang yang terpapar virus corona. Ada juga korban karena dampak dari virus corona ini. Ini kita bisa lihat yang terkait dengan masalah perekonomiannya atau kondisi sosialnya. Maksud saya perekonomiannya adalah ada orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID ini. Atau dia langsung kehilangan penghasilan. Mungkin karena di PHK atau mungkin karena upaya usaha yang dilakukan ini tidak bisa berjalan. Disinilah yang sering kita lihat, yang sering kita doakan setiap hari Minggu. Namun ada satu lagi yang karena kondisi sosial. Yang saya maksudkan ini, banyak yang karena kondisi sosial, yang ada benang merah dengan penderita, dia harus diisolasi. Mereka harus mengikuti protokol pemerintah, tidak boleh keluar. Tidak itu saja, tetapi kita juga orang lain tidak berani mendekati mereka. Padahal mereka cuma ada kaitannya dengan penderita. Ini sungguh-sungguh sangat tragis. Bahkan banyak warga gereja yang takut berinteraksi, Bapak Ibu. Nah, semua ini membutuhkan yang namanya penggantian, perlindungan, atau hak substitusi, atau kompensasi dari keadaan mereka ini. Apakah cukup dengan kita memberi bantuan diakonia karitatif, atau kita memberi sembako, memberi natura lainnya? Seberapa besar kebutuhan hidup mereka jika dibandingkan dengan apa yang bisa kita berikan? Seberapa ikhlas kita membantu mereka? Ini menjadi pertimbangan, Bapak Ibu. Namun sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat bahwa pembatasan yang terjadi saat pandemik ini memberikan kita nilai-nilai positif yang saya sebut dengan pelajaran kehidupan. Yang pertama, kita dididik hidup lebih sederhana dengan mengutamakan kebutuhan atau kepentingan daripada keinginan-keinginan. Yang kedua, kita dididik hidup efektif dengan menghilangkan anasir-anasir yang tidak perlu di dalam kegiatan kita. Yang ketiga, kita dididik untuk hidup lebih bijak. Kita bisa memilih pergaulan atau mengarahkan interaksi kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Kalau ini bisa kita lihat contohnya dari 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh. Kita disuruh memilih 5 darah yang bijak ini. Yang keempat, Bapak Ibu, kita dididik untuk selalu hidup karib dengan Tuhan, melekat pada Tuhan.
membawa setiap permasalahan kita kepada Tuhan. Ini sangat kita rasakan bahwa sekarang ketika kita mau keluar rumah, kita berdoa dulu. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita berangkat saja. Nah sekarang kita dituntut harus melekat dengan Tuhan. Bahkan di gereja kita ada program doa syukur setiap jam 12 siang dan jam 9 malam. Kita bersyukur Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Kita hidup dituntut seperti kapas dan air. Kalau kapas dicelupkan ke dalam air, kapas itu berada dalam air itu berada di dalam kapas. Tapi ketika kapas itu diangkat secara perlahan, dia pasti kering. Nah, seperti lagu yang dinyanyikan oleh Joy Tobing, yang kalau boleh saya lagukan sedikit begini. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, kita dididik untuk selalu bersyukur. Virus ini merebak, bertebaran lewat udara di mana-mana saja, di seantero jagat raya ini. Dan kita tidak bisa memastikan siapa yang OTG di antara kita ini. Hanya oleh belas kasihan Tuhan, kita ada, kita sehat sampai saat ini. Hanya karena anugerah Tuhan, saya dan Pendeta Lucy bisa selamat dan pulang dari PST Bogor. Terima kasih. Jika pendidikan kehidupan kita ini kita laksanakan dengan tertib, apalagi kita bisa mengelola talenta atau karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat ini, kita bisa meningkatkan apa yang kita sebut dengan diakonia karitatif itu menjadi diakonia mandiri. Kita sudah melaksanakan ini, gereja kita sudah melakukan ini untuk jemaat-jemaat kecil di Jawa Timur ini. Kita manfaatkan talenta yang kita miliki. Siapa yang pintar memasak, siapa yang pintar menjahit, kita buatkan wadah semacam e-commerce. Mudah-mudahan ini ke depan bisa kita lakukan sehingga kita bisa memberdayakan jemaat kita membantu yang perlu mendapat perlindungan dan gereja kita juga bisa mendapat manfaat di dalamnya. Begitu juga di dalam keluarga Bapak Ibu. Salah satu dari anggota keluarga kita ini bisa saja menjadi objek kekerasan tanpa kita rasakan. Kekurang perhatian kita dalam memberi dorongan kepada salah satu anggota kita ini kita bisa kategorikan bisa menjadi semacam kekerasan. Mungkin kita tidak merasakan, tetapi yang bersangkutan merasa ditekan dalam melakukan pekerjaannya. Mungkin sang suami memberikan pekerjaan terlalu berat kepada istrinya. Apa-apa semua istri, apa-apa semua istri. Atau sebaliknya, apa-apa disuruh bapaknya, disuruh suaminya, atau anaknya. Dalam masa pandemi ini, salah satu contoh kegiatan belajar mengajar itu dilakukan secara daring. Kita butuh penyesuaian agar anak-anak kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Ini banyak keluhan dari ibu-ibu rumah tangga karena harus mengajari anaknya. Bahkan seolah-olah ibunya yang belajar di rumah sekarang ini. Dan banyak lagi penyesuaian-penyesuaian hidup yang harus kita lakukan
yang berpotensi mengarah pada pembiaran sehingga yang akhirnya ada yang menjadi korban. Karena itu kita patut memperhatikan pelajaran hidup tadi dan melakukannya dalam koridor hukum kasih. Kita bersyukur memiliki Allah yang peduli. Jauh sebelum pandemi ini terjadi, tercipta kebiasaan kaum milenial, anak-anak kita, untuk menggunakan sarana internet sebagai sarana yang ampuh dalam berkomunikasi. Kita dapat bayangkan Bapak Ibu, jika pandemi seperti ini merebak dan tidak ada internet, pasti kita kesulitan beribadah. Anak-anak kita juga kesulitan belajar. Ibadah daring juga menjadi cara yang paling adil pada saat ini, karena semua anggota keluarga bisa ikut beribadah. Jika kita saat ini menurut saya mengikuti ibadah tatap muka di gereja, kita lakukan secara luring, itu bisa berpotensi menjadi penyebaran, dibilang sebagai klaster baru di tempat kita. Dan virus corona ini memang tidak bisa kita tebak, dia ada atau tidak ada. Sehingga dari pelajaran ibadah daring ini, saya sendiri dapat melihat bahwa program PPSDI dan PPK, pengembangan sumber daya kita, pembinaan dan pengembangan sumber daya insani, dan peningkatan peran keluarga yang kita canangkan secara otomatis bisa berjalan. Kenapa saya katakan begitu? Saat ini ketika kita melakukan ibadah keluarga terutama, sudah banyak muncul imam-imam baru yang dulunya dia hanya makmum, sekarang dia sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Nah, ini tugas dari majelis untuk membuat ibadah ini lebih kreatif, supaya sekalipun kita beribadah di rumah, muncul imam-imam baru ini dengan pembinaan yang secara tidak langsung. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur malam hari ini telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami peduli kepada sesama kami dan bersungguh-sungguh menerapkan hukum kasih-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini Tuhan uraikan lebih lanjut di hati kami, umat-Mu, agar dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, tutur kata dan tingkah laku kami semakin berkenan dan saling menopang satu sama lainnya. Berkati kiranya pemerintah kami yang begitu rupa telah berupaya dengan segala daya dan dana membuat kegiatan memutus penyebaran mata rantai virus corona ini. Berkati juga TNI, Polri, dokter, para medis, dan mereka yang berjuang di garda pencegahan virus corona ini. Bentuk layanan mereka ini sangat beresiko terhadap penularan virus ini, Bapak. Oleh karena itu kami mohon kekuatan dengan stamina dan antibodi yang kuat, kiranya mereka dapat meneruskan kegiatan ini dan dapat menyemangatkan para penderita menuju kesembuhan yang Tuhan telah siapkan. Dan mampukan kami, umat-Mu, menaati seluruh protokol kesehatan dengan pelajaran kehidupan yang kami terima malam hari ini, agar pemerintah tidak sia-sia berupaya bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, sehingga virus ini segera berakhir dan lenyap dari bumi pertiwi ini. Berkati penata layanan gereja-Mu GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ini, yang saat ini masih beribadah secara daring, baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, ibadah syukur, dan ibadah lainnya, kiranya kami dapat mengakses dan dapat dinikmati oleh seluruh warga jemaat-Mu, dan Tuhan berkenan hadir memberkati ibadah ini. Berikan kami kesehatan yang prima, agar di masa pandemi ini, seluruh warga jemaat-Mu dapat beraktivitas dengan baik, dan seluruh hidup dan kehidupan kami menghadirkan kasih-Mu. Kami berdoa untuk para pendeta kami, Ibu Pendeta Lucia, Bapak Pendeta Noh Tumurang, Bapak Pendeta Jan Ferdinand Unsulangi, Bapak Pendeta Jorman Tomana, Bapak Pendeta Mahlin Simorangkir, Bapak Pendeta Martin Lawahiri, Ibu Pendeta Yesa Latumahina. Berkati karya layan mereka dan hadirkan kebahagiaan serta sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, agar amanat yang telah Tuhan percayakan dapat diemban dengan sebaik-baiknya demi keselamatan umat-Mu. Saat ini kami sedang berupaya meningkatkan kinerja kami dan menyesuaikan perangkat yang kami miliki, agar peribadahan secara daring atau online di masa pandemi COVID-19 ini berjalan dengan baik dan lancar. Kami berencana membeli kamera digital, tripod, dan laptop untuk dapat menyajikan tayangan peribadahan bagi seluruh umat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyemangati setiap kami dan ikut ambil bagian, agar kami ikut ambil bagian dalam pengadaan alat ini, sehingga prasara ini segera terwujud. Kami bersyukur atas tuntunan tangan pengasihan-Mu, periodisasi pengurusan jemaat di Bethesda ini berjalan dengan baik. Estafet kepengurusan ini yang akan kami lakukan melalui SMJ pada tanggal 30 Agustus, hari Minggu besok, juga kiranya dapat berjalan dalam perkenanan-Mu. Begitu juga rencana audiensi pertemuan penyelarasan program kegiatan kami yang direncanakan besok pada hari Kamis tanggal 27 Agustus ini dapat kiranya berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Program kerja 2020-2021 telah dapat kami rampungkan. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa bekerja di hati kami, sehingga PKA ini benar-benar memandu arah kegiatan kami
mewujudkan persekutuan dalam wadah gereja misioner. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampun